Perlakuan pemerintah kepada Papua mestinya juga bisa diterapkan Ya, di Madura. ekonomi di Madura ini tidak timpang ekonominya dengan di Jawa. Belum berkontribusi positif terhadap pembentukan Madura Provinsi ini. Kira-kira apa yang salah, Bang? Jalur yang kita jalan dari Bangkalan, dari Suramadu ke sekarang, itu ya jalannya itu aja. Itu saja. Punya 8 kursi di DPR RI. Cukupkah kekuatan itu, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertan Klik Madura kembali lagi bersama saya, Franky Wirananda dalam program Catatan Pena. Klik Madura berkomitmen dari awal untuk mengawal proses atau spirit masyarakat Madura dalam mengawal pembentukan Madura menjadi provinsi. Beberapa narasumber akan kami undang ke studio kami untuk menyampaikan gagasannya. Dan hari ini kami kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Beliau ini bukan orang baru, beliau ini orang lama sekali di perjuangan Madura Provinsi ini, tetapi memang jarang berada di depan layar berkaitan dengan perjuangan itu. Beliau adalah Bapak Ahmad Ma'ruf Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya biasa panggil Bang Ma'ruf ya. Tretan Bang Ma'ruf ini melanglang buana ke beberapa daerah. Beliau besar dan menjadi orang luar biasa di Kepulauan Riau. Catatan kami, beliau ini menjabat sebagai Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau untuk periode kedua. Kemudian beliau juga aktif di partai politik. Dan hari ini beliau kembali ke Madura untuk membangun Madura, insya Allah begitu. Bang Ma'ruf, sejak kapan meninggalkan Pulau Madura, Bang? Wah, saya udah lama, baru tamat SMA, saya langsung merantau keluar. Merantau keluar? Merantau keluar, ke Papua, ke Jakarta, jadi tukang cuci mobil, jadi tukang ojek, jadi perjalanan saya panjang dan melelahkan. Artinya memang Bang Ma'ruf ini bukan dari keluarga yang berkemampuan secara ekonomi ya? Tidak, saya lahir dari rahim ibu saya, menangis, teriak-teriak. Bagaimana hidup saya, mau makan apa ke depan, mau jadi apa saya. Jadi saya lahir bukan rahim ibu Tin, saya lahir dari keluarga yang pas-pasan, yang keluarga kecil yang bersaudara berlima, dan gaji orang tua saya, ya alhamdulillah cukup untuk dimakan sekeluarga, tetapi lebih pun tidak. Dan hari ini Bang Ma'ruf ini Tretan sudah menjelma menjadi bos besar. Dan ini sangat menginspirasi bagi kita semua. Artinya kondisi ekonomi keluarga yang berkecukupan belum tentu bisa menjamin masa depan kita. Tetapi begitu pula dengan kondisi ekonomi kita yang mungkin serba kekurangan juga belum tentu masa depan kita suram. Seperti Bang Ma'ruf ini lahir dari keluarga biasa saja, ekonomi biasa, tapi sekarang sudah menjelma menjadi bos besar, wiraraja internasional, Bang ya. Jaringan bisnisnya sudah internasional ini. Bang, kembali ke Madura, apa yang ingin dilakukan Bang Ma'ruf? Tentunya saya dari awal memang punya komitmen, dan saya jujur aja, saya berada di luar, besar di luar, saya melihat hampir separuh usia saya lebih, saya berada di luar, dan Madura itu pertumbuhannya stagnan. Tidak ada pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, bahkan saya miris sekali melihat data BPS mengkategorikan 3 kabupaten termiskin se-Jawa Timur. Betul. Nah ini buat miris ke saya, buat prihatin saya. Di satu sisi saya bisa berkarya dan berbuat sesuatu di luar, masa di daerah sendiri saya nggak bisa bikin sesuatu. Betul. Di akhir hayat saya mungkin saya menginginkan bagaimana Madura ini bisa pertumbuhan ekonominya di atas nasional rata-rata, dan bisa menjadi sebuah provinsi, dan bisa ada pertumbuhan ekonomi baru, ada pemekaran daerah.
Dan saya tekankan, baik itu kepada tokoh-tokoh semuanya, lahirnya sebuah kabupaten ataupun kota ataupun provinsi di seluruh Indonesia, ini perlu saya tekankan, lahirnya sebuah pemekaran provinsi ataupun kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, tidak ada satupun yang melalui prosedur lengkap. Oke. Semuanya ada administrasi yang tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Ya. Jadi jangan berpikir tokoh-tokoh orang Madura, para sesepuh, para intelektual, para politisi, Madura harus lengkap dulu persyaratannya. Madura harus ini dulu, harus dilengkapin ini dulu. Tidak ada itu. Oke. Ini menarik nih Bang, ini rupanya Bang Ma'ruf ini to the point terkait Klik Madura. Bagaimana spiritnya beliau sangat tampak sekali ingin Madura menjadi provinsi. Bang, seperti yang kita ketahui salah satu ganjalan Madura sampai hari ini belum bisa menjadi provinsi karena di Undang-Undang 23 tahun 2014 itu mewajibkan kabupaten pembentukan provinsi itu harus minimal 5 kabupaten atau kota gitu Bang. Ini yang sampai hari ini belum bisa dipecahkan oleh masyarakat Madura. Kira-kira bagaimana menurut Bang Ma'ruf ini? Jadi begini, sebenarnya kalau masyarakat dan tokoh-tokoh para politisi yang ada di Madura, kita ini punya 8 kursi. Betul, kursi DPR RI ya. Jadi kalau ini kompak, kan semua lintas fraksi kan ada. Dan itu yang membidangi pastinya dari Komisi 2. Betul. Ya. Komisi 2. Nah, politisi yang ada di Madura kan tidak semuanya duduk di Komisi 2, betul. Tentunya partainya, perwakilannya tentunya ada. Ada pasti. Nah, pemekaran sekali lagi, pemekaran sebuah provinsi ataupun kabupaten itu berkali-kali saya ngomongkan tidak ada semuanya lengkap dengan administrasinya. Semuanya diloncatin. Makanya kita perlu ke depan ini pemerintahan baru, DPR yang baru, RI yang baru, tentunya kita harus ada kekuatan politik yang bergending ke pemerintah pusat. Oke. Apa itu? Pertama, kita bisa lakukan hak inisiatif DPR. Oke. Nah, baru-baru ini Hak inisiatif DPR pembentukan Provinsi. Madura provinsi ya. Oke, ya, siap. Madura provinsi, hak inisiatif DPR. Dewan. Bagaimana ini menggiring daripada hak inisiatif DPR ini untuk melakukan lobby-lobby ke pemerintah Indonesia, Ke presiden lah ke Bang ya. presiden, untuk bersama-sama ini loh hak inisiatif DPR mengundang pemerintah untuk pemekaran, sebuah pemekaran. Oke. Nah ini kan sekarang di moratorium. Tetapi baru-baru ini kan ada sebuah pemekaran, yaitu Papua. Betul, betul. Apakah itu melalui prosedur? Tentu tidak. Oke, Bang. Ada tekanan politik karena Papua mau merdeka. Betul. Nah, ini pun bisa kita lakukan. Masa Papua bisa? Kita bukan mau merdeka, kita di bawah naungan NKRI. Tidak tanggung-tanggung, 3 provinsi di Papua, Bang. Ya. Apakah itu melalui prosedur dengan yang benar? Apakah ada pemekaran kabupaten dulu? Tidak. Oke. Itu kan di bawah NKRI semua. Ada Papua bisa, kenapa di Madura nggak bisa? Artinya perlakuan pemerintah kepada Papua mestinya juga bisa diterapkan Ya. di Madura. Oke. Nah, inilah yang menjadi tuntutan kita. Masyarakat Madura harus sadar bahwa kalau kita jadi provinsi tentunya ada pertumbuhan ekonomi baru. Ada pemekaran daerah butuh pegawai-pegawai negeri baru, Betul. butuh DPR baru, butuh wali kota ataupun bupati baru. Nah inilah yang politisi-politisi daerah yang harus sadar. Kita ini bikin pertumbuhan-pertumbuhan. Bagaimana ekonomi di Madura ini tidak timpang ekonominya dengan di Jawa. Miris rasanya kita yang berada di luar, yang kita bisa membangun di luar. Kalau melihat sebuah tumpah darah kita, masa sih daerah kita menjadi daerah termiskin di Jawa Timur. Oke, Dan ekstrim sekali itu betul, datanya. Bang. Bang, ini kita bisa urai, Bang. Kalau berbicara anggota DPR RI Madura yang punya bergening di pusat, saya rasa sudah luar biasa sekali hari ini, Bang. Kita punya ketua Banggar DPR RI. Kita punya wakil ketua legislatif, bidang legislasi, Bang. 2 malah, Bang, di sana, Bang. Kemudian politisi-politisi Madura juga menduduki
posisi-posisi strategis di DPP partainya masing-masing, tapi ya sampai hari ini belum berkontribusi positif terhadap pembentukan Madura Provinsi ini. Kira-kira apa yang salah, Bang? Nggak ada yang salah, cuman mungkin dari kesibukan mereka ataupun ada yang diutamakan ataupun mereka harus ada yang mengingatkan. Nah, inilah fungsinya kontrol daripada masyarakat supaya ke depan siapa-siapa yang duduk kita titipkan di pundak mereka supaya punya komitmen ataupun membuat sebuah fakta integritas. Siapa yang menduduk harus berani komitmen untuk menggiring terbentuknya Provinsi Madura. Provinsi, oke, siap. Nah, ini momentum tahun politik, harusnya masyarakat Madura membuat sebuah komitmen bersama. Yuk kita giring Madura ini untuk yang lebih baik. Oke. Kita miris sekali semenjak kita lahir sampai sekarang nggak ada jalur yang kita jalan dari Bangkalan, dari Suramadu ke sekarang. Itu ya jalannya itu aja. Itu saja, betul. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa jalan nasional kita ini sejak zaman Belanda ya sudah begitu saja gitu loh, Bang. Kenapa tidak ada pertumbuhan ekonomi? Kenapa tidak ada mau bikin 2 jalur? Ada yang pasar tumpah mau dibikin flyover segala macam. Kenapa nggak ada sampai yang menggiring ke sana? Nah, jadi inilah perlunya kita duduk bersama kembali merajut yang terpecah-pecah ini. Yuk kita rajut sama-sama. Yuk bikin kompak. Rajut ini Madura. Bagaimana Madura menjadi provinsi? Bagaimana Madura ada pemerintah kabupaten, pemekaran baru. Bagaimana Madura ada pemerintah kota, ada pemerintah kabupaten. Nah, saya miris sekali. Itu juga di kepulauan. Kepulauan, betul. Nah, makanya saya mendorong itu bagaimana supaya kabupaten kepulauan itu Bisa bagian terbentuk. itu menjadi kabupaten. Kabupaten tersendiri, Bang, ya. Ya, karena jaraknya yang begitu jauh, transportasi yang begitu jauh, fasilitas yang padahal sumber daya alamnya Luar biasa. luar biasa. Betul. Tetapi faktanya mereka di sana tak tersentuh dari sisi pembangunan. Jalan mereka masih harus gotong royong membangun swadaya masyarakat. Oke. Jadi Layanan pendidikan, layanan banyak hal lah kesehatan, kesehatan. gitu, Bang, ya. Jadi kita berharap, saya berharap ke depan pemerintahan baru harus ada yang menggiring, harus ada yang mengawal. Inilah fungsinya politisi yang ada di daerah. Dan Bang Ma'ruf siap mengawal. Insya Allah. Itu kuncinya, Bang. Bang, Madura harus provinsi, Bang. Ya wajib. Wajib provinsi. Wajib. Madura akan lebih baik kalau menjadi provinsi. Wajib. Itu pasti. Pasti, Bang, ya. Dari sisi ekonomi utamanya, Bang. Oke, saya urai. Saya mencontohkan sebuah negara. Sebuah daerah lah. Sebuah negara kecil yang tidak mempunyai sumber daya alam. Singapura. Apa punya? Betul. Singapura. Singapura itu punya apa sih? Nggak ada sumber daya alam. Cuman karena SDM-nya, maka Singapura menjadi sebuah kekuatan ekonomi dunia. Oh. Satu. Kenapa Madura nggak bisa? Sumber daya alam ada. Ada. Masyarakatnya, sumber daya manusianya, ya nggak kalah-kalah. Luar biasa lah. Di luar negeri, di luar, orang-orang Madura itu berhasil. Dan mohon maaf, bukan saya niat untuk menonjolkan diri. Iya, Bang. Saya sendiri bisa membuktikan, bisa membawa investasi dari 8 negara. Oke. Cina, Amerika, Taiwan, Jepang, Inggris, Jerman, Taiwan. Tengok, itu Dibawa ke Indonesia. dibawa ke Indonesia, ke Batam, ke kawasan industri saya. Oke. Wiraraja Industrial Park 1 dan ke depan Wiraraja Industrial Park 2. Nah, rencananya insya Allah saya akan membangun Wiraraja Industrial Park 3 di Suramadu. Nah, inilah yang concern saya, karena saya membidangi industri. Saya seorang pembisnis dan saya seorang industriawan. Inilah yang akan kami bawa, bagaimana Madura menjadi sebuah pertumbuhan dan kekuatan ekonomi baru. Oke. Nah, ini harus ada dari masyarakat Madura sendiri. Nah, ini yang perlu kita teman-teman media seperti sampai hari ini mengawal ini terus konsisten supaya Madura menjadi provinsi. Bang Ma'ruf yakin Madura bisa maju, Bang? Yakin, 1000% yakin. 1000% yakin. Yakin.
apa yang dilihat dari Madura sehingga Bang Ma'ruf memiliki keyakinan yang luar biasa bahwa Madura ini akan maju dan tidak kalah saing dengan daerah-daerah lain gitu, Bang? Masyarakat Madura itu pekerja keras. Oke. Dan masyarakat Madura kalau bisa mengatakan pokok, nah kalau sudah mau mengatakan pokok, nah Iya. ya Madura itu gigihnya di sana. Iya, gigih yang luar biasa. Nah, banyak orang-orang Madura itu yang menjadi keluar di Arab, di Malaysia. Petarung-petarung ekonomi semua, pekerja-pekerja keras semua. Nah, mereka mentransfer uangnya yang bisa didata itu, yang dari luar itu. Nah, kalau itu menjadi sebuah kekuatan ekonomi di daerah menjadi provinsi, bisa didata yang transfer uang dari Arab, dari Malaysia, dari apa. Itu sebuah kekuatan ekonomi. Itu yang di luar. Iya. Nah, yang di Indonesia sendiri bisa dilihatin saudagar-saudagar kita, pedagang-pedagang, penjual-penjual sate. Itu di seluruh Indonesia ada sate Madura khas, soto Madura khas. Nah, itu salah satu contoh yang pemikiran-pemikiran kecil. Tetapi intinya kita itu nggak kalah lah. Cuman kita jangan pesimis, selalu berpikiran kita harus lengkapi dulu pemekaran kabupaten. 5 dulu kabupatennya. Kenapa nggak berpikir merubah undang-undangnya ya? Desak DPR RI untuk melakukan hak inisiatif DPR. Betul. Bagaimana caranya? Saya jawab sendiri. Ini tolong dikoreksi, teman-teman bisa sharing supaya termasuk anggota DPR yang hari ini sedang menjabat ini. Bisa sharing. Iya. Kenapa tidak hak inisiatif DPR? Kurang satu Pak Ma'ruf pemekarannya. Kenapa nggak sekaligus lahir pemekaran provinsi sekaligus undang-undangnya lahir pemekaran kabupaten? Sama dengan banyak Gorontalo dulu Bang ya? Contohnya banyak. Tak usah saya sebutin satu-satu. Jadi saya bilang sama politisi di daerah, para tokoh-tokoh, para kiai Saporana, tidak ada yang tidak bisa. Betul. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau melihat flashback ke belakang kita terkait Gorontalo itu dulu ada pembentukan kabupaten, sorenya langsung pembentukan provinsi gitu Bang. Ini Madura bisa Bang? Apa yang nggak bisa? Punya 8 kursi di DPR RI. Cukupkah kekuatan itu Bang? Lebih daripada cukup. Apalagi yang dengan kata-kata keluar nanti pokoknya harus wajib. Begitu. Jadi harus wajib itu Madura jadi provinsi. Dan kalau para politisinya nggak berkenan, timbul tanda tanya ada apa kamu nggak mau? Kita ini punya pulau yang begitu besar, penduduk yang punya begitu besar. Masa daerah lain penduduknya cuma 1 juta lebih, nggak sampai 2 juta menjadi provinsi. Satu kabupaten mereka, kan persyaratannya harus sekian dari penduduk. Itu juga nggak mencukupi. Kenapa bisa? Kan begitu. Betul. Jadi maksud saya, sudahlah kita yuk menggiring sesuatu, ya kita lobby inisiatif DPR. Kalau yang punya teman-teman yang di pemerintahan, masuk di Mendagri, punya lobby di Mendagri untuk hak inisiatif DPR, hak inisiatif pemerintah supaya dikomen. Tapi kalau nggak bisa pun dari kekuatan politik yang ada ini, hak inisiatif bisa dilakukan. Makanya rejim baru ini perlu teman-teman mengawal siapa yang punya komitmen, siapa yang akan menggiring ini. Nah, saya sendiri punya usulan secara pribadi karena saya melihat di kepulauan itu dari fasilitas miris sekali, tak tersentuh dari pembangunan. Saya secara pribadi karena darah kepulauan, saya memikirkan bagaimana pemekaran kabupaten kepulauan itu Kangian. Siap. Dan sekitarnya. Jadi satu kabupaten. Bang, terus terang ketika berdiskusi dengan Bang Ma'ruf ini sepertinya tercerahkan Bang. Terus terang saja, termasuk saya sebagai anak muda di Madura Bang, sempat berpikir, aduh Madura ini tidak mungkin jadi provinsi. Karena begini Bang, kita ini perjuangan kita sudah sejak tahun 90-an lah, sekitar 31 tahunan Bang. Terus kemudian ketika 2015 mengajukan judicial review, 2017 putusan itu tidak diterima, akhirnya mau kemana lagi kita, gitu loh Bang. Ternyata masih ada jalur hak inisiatif DPR ya Bang. Tapi selama ini belum dilakukan itu yang menjadi persoalan kan Bang. Oke, saya ingatkan, 2015 saya itu datang dari Batam, melakukan, kan kita belum pernah deklarasi. Betul.
bahwa terbentuknya sebuah provinsi Madura. Saya dengan semangat gilanya datang dari Batam, punya memprovokasi orang Madura, dalam artian menjadi provokator yang baik, yang positif. Nggak ada yang provokator itu biasanya jelek. Tapi ini provokator yang demi kemajuan Madura, begitu Bang. Jadi deklarasi, waktu itu saya mendorong Kak Jimhur yang muncul, saya di belakang layar. Jadi saya kondisikan semuanya, saya biayai semuanya. Deklarasilah. Kenapa saya ambil tanggal 10 November, saya tepatin bersamaan dengan Hari Pahlawan. Kita mau merdeka. Kita merdeka dalam artian merdeka secara ekonomi, merdeka secara kekuatan politik di Madura. Ini yang menjadi pertanyaan publik banyak Bang. Sejak dulu Bang Ma'ruf ini di belakang layar terus gitu Bang. Ada deklarasi banyak tokoh di depan, ternyata Bang Ma'ruf hanya nyempil di belakang saja. Itu kenapa Bang? Oke, saat itu saya sengaja memang tidak mau muncul karena saya lagi fokus dengan perusahaan industri saya bagaimana berkembang. Jadi saya memang sengaja tidak mau muncul ke permukaan karena saya masih harus menyangkul di industri saya. Babat alas lah Bang ya. Ya, tetapi sekarang kenapa muncul? Ya insya Allah, ya saya merasa saya harus ada bikin pengabdian lah, harus ada bikin sesuatu lah. Masa di luar saya bisa membangun begitunya, tetapi di daerah sendiri, tumpah darah saya sendiri, masa saya nggak bisa berbuat sesuatu. Nah di akhir ayat saya ingin menciptakan sebuah, ya adalah saya berkarya untuk Madura, dan masa saya bisa meyakinkan di dunia luar, di internasional, masa di Madura saya nggak bisa berbuat sesuatu. Intinya itu, tapi saya berharap apa yang menjadi unek-unek ini, apa yang menjadi ide pemikiran-pemikiran saya, mohon masyarakat Madura mendukung, dan tidak ada kata tidak bisa. Yang tidak bisa itu satu yang tidak bisa dirubah, hanya kitab suci Al-Quran. Kalau masih bikinan manusia, tidak ada yang tidak bisa. Tidak bisa, betul. Dari awal saya udah ngomong ke teman-teman yang dibikin judicial review, bahwa jangan terlalu jauh sampai ke sana. Jadi itu sebenarnya kalau ada kekuatan politik yang membuat itu lebih cepat. Betul. Nah insya Allah saya akan lebih fokus itu nantinya, dan ya lihat aja nanti pergerakan yang akan saya lakukan. Siap. Tapi intinya saya pulang ke Madura, saya ingin mati di Madura, saya ingin dikubur di Madura dan berbuat sesuatu untuk Madura. Untuk Madura, oke. Bang, terakhir dari saya Bang, barangkali pertanyaan publik ini sama Bang. Mungkin Pak Ma'ruf itu bilang komitmen begitu karena sekarang lagi ada perlunya gitu Bang. Kira-kira apa yang ingin Bang Ma'ruf sampaikan kalau misalkan Bang Ma'ruf ditakdirkan menjadi wakil rakyat Madura di Senayan nanti, tapi kemudian melenceng dari komitmen-komitmen itu Bang? Saya, DNA saya itu, passion saya itu seorang pengusaha. Saya itu seorang pembisnis. Siap. Dan jiwa saya dalam dunia usaha, omongan itu harus ditepatin. Itulah yang bisa membuat kita besar. Dan dipercaya oleh orang. Dan dipercaya bukan hanya orang dalam Indonesia. Saya dipercaya oleh pengusaha-pengusaha internasional. Dari 20 negara. Dari 8. Bukan 8 negara. Dari 8 negara. Dan itu saya udah bisa membuktikan bahwa omongan saya dan komitmen saya bisa dipercaya di dunia internasional. Dan alhamdulillah saya mau bikin jejaring bisnis yang luar biasa. Dan insya Allah tahun depan perusahaan saya IPO, dan itulah yang membuat saya bisa besar karena komitmen dan janji saya yang bisa ditepati. Dari situ tolak ukur saya. Dan kalau saya dibilang karena saya kepentingan saya berpolitik, ya saya merasa melihat kondisi ini tidak bisa dibiarkan, saya harus muncul. Dan harus melalui jalur politik Bang? Tidak lebih bisa cepat tidak. Itu. Jadi harus ada kekuatan politik untuk menggiring itu. Oke, siap. Dan sekali lagi saya tekankan, saya masuk ke politik bukan mau mencari uang di politik. Betul. Tapi untuk kemajuan Madura dan bangsa secara umum Bang ya. Siap. Tretan Klik Madura, demikian perbincangan kami dengan Bang Ma'ruf
Beliau memiliki komitmen yang luar biasa, memiliki tekad yang luar biasa dalam membangun Madura ke depan, membangun Madura menjadi provinsi dan Madura yang merdeka secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Bang Ma'ruf, agar apa yang diinginkan bisa tercapai, tentunya untuk Madura lebih baik ke depan. Mungkin terakhir Bang, dari Bang Ma'ruf, closing statement Bang Ma'ruf. Intinya saya berharap Madura bisa berubah dengan kekuatan politik yang ada. Sampurna. Siapa? Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Daerah lain bisa, kenapa Madura nggak bisa? Madura bisa bangkit ekonominya, bisa menjadi sebuah kekuatan ekonomi, dan saya optimis dan saya yakin karena saya sudah bisa membuktikan itu. Madura di luar terkenal menjadi seorang pekerja keras. Madura mempunyai karakter yang tersendiri. Madura mempunyai pulau sendiri, Madura suku sendiri, Madura punya bahasa sendiri. Saya yakin kekuatan ini bisa dijadikan satu kekuatan, dan insya Allah saya dan optimis dan saya yakin apabila kita bersatu padu, politisi yang ada di Senayan menjadi sebuah kekuatan, 8 kursi, insya Allah Madura bisa terwujud menjadi provinsi. Bismillah aja. Kita kawal sama-sama, kita harap semua tokoh yang ada sama-sama kompak untuk mengawal provinsi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi waktunya Bang Ma'ruf, Catatan Klik Madura. Tonton terus perbincangan kami di dalam mengawal Madura menjadi provinsi ini. Akan banyak sekali narasumber-narasumber yang insya Allah kami undang ke studio kami. Tujuannya hanya satu, bagaimana mewujudkan Madura menjadi provinsi. Terima kasih. Akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.